Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini saya Mufidat Latifah dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4 akan mempresentasikan tugas UTS saya matkul teori-teori politik mengenai dominasi simbolis dan doksa. Check it out. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran seorang filsuf yang bernama Pierre Bourdieu mengenai dominasi simbolik dan doksa. A few moments later. Apa itu dominasi simbolik? Menurut Bourdieu, dominasi simbolik adalah kuasa yang tak tampak atau invisible dan hanya bisa dijalankan dengan melibatkan orang-orang yang tak ingin tahu bahwa mereka adalah sasarannya atau bahkan mereka sendiri yang menjalankannya. Dominasi simbolik ini merupakan penindasan yang menggunakan simbol-simbol. Penindasan ini tidak dirasakan sebagai penindasan, akan tetapi sebagai sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri. Berdasarkan hal itu, dapat dipahami bahwa suatu praktik kekuasaan disebut sebagai dominasi simbolik atau kekuasaan yang tidak nampak invisible power dengan syarat pihak yang menjadi objek sasaran kuasa tersebut harus dipastikan tidak tahu, tidak menyadari, dan tidak mau tahu bahwa mereka adalah objek sasaran dari kekuasaan tersebut. Selanjutnya, pihak yang awalnya menjadi sasaran kekuasaan tersebut selanjutnya tidak sadar atau tidak tahu bahwa mereka sendiri telah berubah menjadi aktor yang turut terlibat mempraktikkan kekuasaan tersebut. Mekanisme kekerasan simbolik berjalan dengan dua cara menurut Bourdieu. Yang pertama ada eufemisasi. Biasanya membuat kekerasan simbolik tidak tampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali dan dipilih secara tidak sadar. Misalnya dapat berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, pemberian hutang, pahala, atau belas kasihan. Yang kedua ada sensorialisasi, yaitu kekerasan simbolik tampak sebagai bentuk dari pelestarian semua bentuk nilai yang dianggap sebagai nilai moral kehormatan seperti kesantunan, kesucian, ketidakpantasan, asusila, kerakusan, dan sebagainya. Oleh Bourdieu, kekerasan simbolik ini bisa saja muncul dari adanya struktur kelas dalam masyarakat. Adanya struktur kelas dalam masyarakat adalah sebagai akibat langsung dari adanya perbedaan, pemisahan, ketidaksamaan, ketidaksetaraan, atau ketidakseimbangan atau distingsi. Adanya distingsi dalam masyarakat disebabkan faktor kepemilikan modal kapital. Kepemilikan modal oleh pihak tertentu mengakibatkan adanya pihak yang dianggap lebih unggul di satu sisi dan ada pihak yang dipinggirkan di sisi lain. Misalnya dalam suatu desa ada seorang pengusaha, tentunya ia memiliki kekuasaan yang lebih di desa tersebut dibanding masyarakat lain. Mengapa? Karena ia sebagai subjek yang memiliki modal lebih. Contoh lain dari dominasi simbolik antara lain, misalnya dalam suatu keluarga, orang tua tidak bersikap akomodatif terhadap anak, tidak memberikan akses untuk berpendapat atau menyalurkan keinginannya, sehingga anak dituntut untuk mengikuti apa kemauan dari orang tua tersebut. Orang tua berpikir bahwa ialah satunya tolak ukur kebaikan dan kebenaran yang harus diikuti oleh anaknya. Dalam konteks Indonesia, mekanisme kekuasaan Orde Baru menjadi salah satu contoh dominasi simbolik yang paling jelas. Kekuasaan Soeharto pada masa itu telah sampai berbagai pelosok negeri,
walaupun secara tidak fisik hadir untuk memastikan kekuasaannya. Bahkan sampai sekarang ada beberapa kelompok masyarakat yang mengakui legitimasi kekuasaan Orde Baru walaupun eranya telah lama berlalu. Daya baru dengan formula bersih higienis. Atasi semua masalah cucian dengan 7 kehebatan. Selanjutnya, apa itu doksa? Doksa merupakan sudut pandang penguasa atau yang dominan yang menyatakan diri dan memberlakukan diri sebagai sudut pandang yang universal. Dominasi politik membuka peluang untuk terciptanya kekerasan simbolik tersebut, yaitu doksa. Dominasi dibentuk dalam kekuasaan simbolik melalui mekanisme halus agar tak terkendali, membuat pihak yang didominasi tidak menyadari bahkan menyerahkan diri untuk masuk ke dalam lingkaran dominasi. Konsep kekerasan simbolik sangat erat hubungannya dengan doksa. Bourdieu memaknai doksa sebagai perangkat aturan nilai, konversi, dan wacana yang mengatur arena secara keseluruhan dan berpengaruh sejak lama dan disajikan sebagai akal sehat. Doksa juga berlaku di dalam ranah ilmu pengetahuan. Paradigma positisme kontemporer, realitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa diukur dan dihitung, seperti menghitung uang belanja. Dan empirisme dogmatis terjebak hanya pada apa yang dilihat oleh panca indera, menjadi pandangan penguasa komunitas ilmiah yang dianggap sebagai pandangan seluruh ilmuwan yang dikuasai. Banyak ilmuwan modern terjebak pada doksa penguasa di bidang penelitiannya. Mereka menerima begitu saja pandangan penguasa sebagai pandangannya. Mereka kehilangan sikap kritis. Pada akhirnya mereka hanya mengabdi pada kepentingan penguasa dan kehilangan sentuhan dengan kebutuhan manusia yang nyata di dunia. Contoh dari doksa, misalnya, banyak penguasa otoriter di dunia beranggapan bahwa pandangan mereka mewakili pandangan rakyat, maka mereka harus dipatuhi. Biasanya mereka menggunakan slogan-slogan populis seperti musuh pemerintah sama dengan musuh rakyat, pemerintah hadir untuk membawa kemakmuran untuk rakyat, dan beragam slogan-slogan lainnya.